Rumahku ada di dalam surga, tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Hai anak-anak, selamat pagi. Kita akan melaksanakan ibadah pagi ini. Kita akan melaksanakan ibadahnya dengan sukacita ya nak. Kita angkat lagu pujian Happy Yaya Happy Yeye. Anak-anak ibu, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Tuhan Yesus masih menyertai kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Kiranya ibadah kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, kita angkat lagu yang kedua, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak ibu, siapkan hatinya ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Rumahku Ada di Dalam Surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia.
Haleluya. Shalom anak-anak Bapak semuanya. Salam jumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Sungguh pujian yang sangat memberkati kita pada hari ini. Dan Bapak mau kita semua juga akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami, mempertemukan kami kembali dengan anak-anak kami yang kami kasihi dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Pujian yang telah kami naikkan biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Berkatilah kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memberikan kami pengertian yang lebih. Untuk kami bisa memahami firman-Mu terlebih, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Yefta yang menamakan firman Tuhan, dan berkati setiap anak-anak yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak mau sapa nih anak-anak TK dan anak-anak SD semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Hari ini Bapak percaya semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah firman Tuhan yang sangat menarik, yaitu dengan tema Beginilah Surga. Hari ini kita akan berbicara tentang keadaan surga yang sebenarnya. Wow, kira-kira sebelum Bapak terangkan firman Tuhan ini, Bapak mau tanya dulu nih. Di antara anak-anak Bapak yang TK dan SD, kalau Bapak tanya, siapa yang mau masuk ke surga? Boleh katanya, saya Pak, pasti semua percaya, Bapak percaya, semuanya mau masuk ke surga. Nah, hari ini kita tahu gak surga itu seperti apa? Nah, tanpa berlama-lama, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan untuk menguatkan kita, memberikan kita pengertian hari ini, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari buka Alkitabmu anakku di Wahyu pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi Bapak ulangi, Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ayat ini ya. Anak-anak Bapak yang sudah bisa membaca, terkhusus anak SD, mungkin anak TK, didampingi oleh orang tua, mari sama-sama membaca firman Tuhan ini. Amin. Yuk, hitungan yang ketiga kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat kedua. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Di ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Di ayat ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Wow, ayat firman Tuhan ini
hari ini sangat menarik. Dengan tema yang Bapak sampaikan tadi, beginilah surga. Tadi di awal Bapak tanya, siapa yang mau ke surga? Pasti semuanya mau ke surga. Walaupun sampai hari ini mungkin anak-anakku belum tahu gimana surga itu. Tapi hari ini kita akan belajar. Secara sederhana kita akan pelajari bagaimana surga itu sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita bahas ada dua sisi kehidupan hari ini. Ada anak Tuhan yang pekerjaannya seperti apa nanti ada di sini. Dan ada orang bukan anak Tuhan, berarti cuma ada dua. Bukan anak Tuhan, berarti anak setan, anak iblis. Bagaimana kerjaannya? Ada juga diterangkan di sini. Nah, nanti kedepannya bagaimana kalau kita anak Tuhan, kita kerjakan apa yang Tuhan mau, maka kita akan sampai ke surga. Dan kalau kita bukan menerima Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya kepada pengampunan Tuhan, tidak percaya kepada Allah yang menjadikan semuanya Alfa dan Omega tadi, maka apa yang kita dapatkan? Tadi ada di sini di ayat 8 dikatakan mereka tidak akan mendapatkan itu. Mari kita bahas pertama, satu persatu. Di ayat yang pertama dikatakan, dengarkan baik-baik anakku. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan lautan pun tidak ada lagi. Nah, firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada Yohanes. Rasul Yohanes mendengarkan, mendapat pewahyuan, mendapat firman ini daripada Tuhan untuk dituliskan. Apa yang dilihat oleh si Yohanes di sini, Rasul Yohanes? Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama yang sekarang kita ada ini, bumi yang kita pijak sekarang ini, keadaan surga tidak seperti yang ada sama kita pada hari ini. Bumi yang kita pijak hari ini, langit yang kita pandang hari ini tidak sama seperti yang akan datang. Yang dikatakan di sini langit yang baru dan bumi yang baru. Di bumi ini banyak kesusahan, tadi ada banyak diutarakan di sana. Tapi nanti di keadaan surga, langit yang baru dan bumi yang baru, semuanya itu tidak ada. Yang ada apa? Sukacita, damai sejahtera. Gak ada lagi rata tangis dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di sini. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Anak-anakku perlu pahami, Tuhan memberikan penyataan kepada Rasul Yohanes untuk menuliskan ini bagi kita. Sebab nantinya kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan sampai kepada langit dan yang baru dan bumi yang baru, yaitu hidup kekekalan nantinya. Di ayat yang kedua, apa kata firman Tuhan? Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, dan yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Nah, ini sangat menarik. Yohanes melihat dan dituliskan bagi kita hari ini, disampaikan kepada kita hari ini, ada kota yang kudus. Tahu yang kudus ya? Terhindar dari segala dosa. Tahu dosanya anak-anakku? Kalau di kalangan anak-anak suka berbohong. Ketika berbohong pasti akan bercecok, bertengkar, mencuri, lain segala macam. Melawan orang tua, iri kepada teman, membohongi teman, mencuri barang-barang teman, cakap kotor dan lain segala macam. Itu bukan kekudusan. Di sana tidak ada lagi nanti kita temukan seperti itu. Yohanes bilang, aku melihat kota yang kudus. Kudus itu bersih semuanya, terhindar dari segala dosa yang ada, terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Yang ada di sana apa? Damai sejahtera Tuhan. Ada di sana apa? Kesucian, kudusnya hidup. Ada tempat yang begitu indah dan bersih. Jadi kalau orang masuk ke sini, maka kita akan merasa nyaman. Sama seperti kalau kita masuk ke dalam rumah, rumah itu bersih. Wow, rapi, tersusun semua perabotannya. Ketika kita masuk ke dalam, pasti kita akan nyaman, tenang rasanya, adem rasanya. Enak kali di rumah ini, bersih kali. Nah, kota yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu nantinya kan kita sampai ke sana seperti itu, nyaman ada di sana. Selanjutnya, berhias bagaikan pengantin perempuan. Pernah ya anak-anakku yang melihat seorang mungkin abang-abangan kita, kakak-kakak kita, atau mungkin kita pernah melihat
orang yang mau menikah, pengantin perempuannya didandani begitu cantik, dibuat, di make upi, baru dipakai baju putih panjang cantik, pakai bunga hias-hiasan, cantik kan, indah kan? Nah, nanti keadaan itu kita akan melihat dan kita akan sampai seperti indahnya pengantin perempuan. Anak-anak bisa lihat di sini ada banyak bunga ya. Ini banyak ada bunga di bunga, cantik ya, cantik. Buat kita enak memandangnya. Buat kita adem rasanya. Kalau kita mungkin pergi ke sana, wow indah kali, cantik kali. Kita pengen, dekat dalam bunga itu. Mungkin dalam zaman sekarang kita mau foto lah di bunga itu. Kayaknya cantik kali aku foto. Nah, seperti itu gambarannya. Berhias bagaikan pengantin. Ini dia langit yang baru dan bumi yang baru. Keadaan surga nantinya seperti ini. Damai di dalam, indahnya begitu indah, melebihi keindahan dunia ini. Kenapa diibaratkan seperti pengantin? Gak ada lagi ibarat yang lain yang lebih indah daripada hiasan seorang pengantin. Wow, enak kali rasanya. Baru Bapak perlihatkan ini rasanya damai sekali. Wow, sejuk sekali. Mari kita bayangkan surga. Indah sekali surga itu. Siapa yang mau ke sana? Pasti semuanya mau. Hari ini mari kita bahas kembali di ayat ketiga dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allahnya. Ternyata di sana ada apa? Ada Allah yang kita sembah. Kita akan melihat Allah di sana. Wow, akhirnya kita duduk bersama dengan Bapa kita, Tuhan kita, di tempat yang kudus tadi, yang penuh dengan damai sejahtera tadi. Yang ada di sana kita sukacita, nggak ada lagi semuanya nanti kita bahas di sini. Semuanya kita bersukacita bersama-sama melihat Tuhan kita duduk bersama, makan bersama di sana. Wow, enak sekali. Sekali lagi Bapak tanya, siapa yang mau ke sana? Aku mau, Pak. Nah, apa lagi kata firman Tuhan? Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita melihat Tuhan di sana. Di ayat keempat dikatakan apa? Dan ia akan menghapus air mata. Wow. Dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sama seperti di ayat pertama tadi katanya bahwa bumi ini dan langit ini akan berlalu. Yang akan datang adalah langit dan bumi yang baru, yaitu kerajaan Allah, surga yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Di ayat ini jelas dikatakan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak rindu nih, gantikan kata mereka ini dengan namamu ya. Contohnya, Tuhan akan menghapuskan air mata dari mata Pak Yefta. Ternyata di surga tidak akan ada lagi menangis. Tuhan sendiri akan menghapus air mata kita. Wah, berarti yang ada di sana apa? Sukacita. Tidak ada lagi yang menangis. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Wow, tahu maut ya? Maut itu adalah hukuman kekal akibat dosa-dosa kita. Beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati hari Paskah, di mana Tuhan mati dan bangkit mengalahkan kematian untuk mengampuni dosa kita. Bapak percaya, semuanya kita percaya akan itu. Yesus melakukannya bagi kita. Nah, ketika kita percaya itu, janji Tuhan apa? Ketika Tuhan menghapus air mata kita nantinya di surga, dan Allah menghapuskan maut, kita yang sampai kepada surga tidak akan ada lagi rasa takut masuk ke dalam kerajaan maut, dilemparkan kepada penghukuman. Tapi kita yang ada di sana apa? Sukacita bersama-sama dengan Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini wow, luar biasa firman Tuhan. Aku maulah sampai ke surga.
Aku maulah sampai ke bersama-sama dengan Bapakku di surga. Aku maulah sampai kepada bumi yang baru, langit yang baru. Kubayangkan bersama-sama dengan Bapakku duduk, makan bersama-sama dengan Tuhanku, bernyanyi bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Wow, indah sekali. Mari kita lanjutkan. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tadi air mata kita dihapuskan, gak ada lagi. Kau gara-gara kau curi barangku, akhirnya aku kehilangan barang. Gak ada lagi itu. Tuhan Yesus sudah hapuskan itu semua. Gak ada itu. Yang di sana gak ada. Yang lagi nangis-nangis, semuanya sukacita. Semuanya bersorak-sorai, ketawa bersama, memuji Tuhan bersama, bernyanyi bersama. Dilakukannya dengan penuh sukacita. Gak ada lagi perkabungan. Gak ada lagi ratap tangis, gak ada yang menangis-nangis lagi, merengek-rengek segala macam. Kesakitan gak ada lagi karena sesuatu, mungkin keluarga pergi meninggalkan kita atau terjadi kecelakaan segala macam. Gak ada lagi di sana. Jadi gak perlu lagi ada orang-orang yang menangis. Katanya sih gak ada ratap tangis. Gak ada lagi berduka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semua yang terjadi di bumi ini, yang sekarang kita berpijak, semua yang orang berduka cita, semua orang yang pernah menangis, semua orang yang pernah merasakan duka cita, semuanya itu Tuhan telah hapuskan. Di kerajaan surga nantinya itu tidak ada. Yang kita dapatkan adalah sukacita. Ini sangat menarik anak-anakku. Selanjutnya di ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta itu, yaitu Allah tadi, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu, katanya. Allah berkata bahwa Tuhan kita menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Kesusahan, sulitnya hidup, kita lihat Bapak mau bekerja sangat susah. Kadang kita susah, kadang kita harus menangis, merasa kesakitan dan lain segala macam. Ketika berada di dunia, Tuhan sudah gantikan. Tuhan gantikan nantinya itu tidak ada lagi yang seperti itu. Adanya sukacita bersama dengan Tuhan. Gak ada kesedihan anak-anakku. Nah, tawaran ini sangat luar biasa. Janji Tuhan ini sangat luar biasa. Siapa yang mau ke sana? Sekali lagi Bapak tanya. Pasti semua, Bang mau lo Pak. Pak Nenggulan mau lo ke sana. Bapak harap semua anak Bapak juga mau ke sana. Baik kita semua yang merasakan apa yang Tuhan tuliskan di sini. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Anak-anakku, firman Tuhan yang kita baca hari ini, apa yang Bapak sampaikan hari ini bukan hanya janji belaka, bukan hanya omong kosong. Semua yang Bapak utarakan tadi itu adalah benar adanya. Nanti kita akan dapatkan itu. Tapi ada yang harus kita kerjakan. Apa yang menjadi bagi kita untuk kita bisa kita percaya lebih lagi dengan ini, dengan apa yang Tuhan sampaikan hari ini melalui Pak Yefta kepada kita, bahwa surga itu seperti itu. Akhirnya aku yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan itu semua. Apa janjinya? Ketika ini semuanya belum ada, termasuk kita manusia belum ada, Allah itu sudah ada. Tuhan yang kita sembah sudah ada. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa. Allah kita dahulunya, Dia yang terdahulu sudah ada. Dan aku adalah Omega, nanti yang sampai yang terkemudian. Bumi dan segala isinya termasuk kita manusia diciptakan oleh Dia. Dan sebelum kita ini ada, Allah kita sudah ada. Makanya untuk menciptakan langit yang baru, menyediakan langit yang baru dan surga yang baru, bumi yang baru yang tadi, Allah menyediakannya bagi kita. Allah juga melakukannya bagi kita. Makanya kita perlu dengan yakin percaya dengan ini. Kalau Tuhan sudah bilang, itu kusediakan bagimu, itu tuh akan Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Nah, selanjutnya apa kata firman Tuhan? Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
dan melakukan segala apa yang diperintahkannya, maka kita akan mendapatkan semua yang tadi Bapak terangkan di awal. Surga itu seperti ini. Nanti di surga akan ada seperti ini, sukacita, damai sejahtera, nggak ada tangis, nggak ada duka cita. Tapi yang ada apa? Sukacita, bersama-sama duduk bersama dengan Bapa kita, makan bersama, sukacita, ketawa bersama, memuji Tuhan bersama-sama, bernyanyi bersama. Nanti kita dapatkan itu kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus? Angkat tangannya. Aku percaya Yesus telah mati bagiku dan memberikan hidup bagiku. Wow, luar biasa. Nah, ada orang yang gak percaya. Dan orang yang gak percaya dapatnya di ayat ke-8 dikatakan, mereka akan dilemparkan kepada lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Pernah melihat api? Pernah melihat belerang? Larva, seperti larva gunung Merapi yang meletus, itu sangat panas. Nah, mereka orang-orang yang gak percaya kepada Yesus, mereka akan dilemparkan ke sana, mereka akan dibakar di sana. Tapi kita yang percaya, anak-anak Bapak yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Wow, surga sangat indah. Siapa yang mau ke surga? Kerjakan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kerjakan segala perintahnya. Mulai hari ini, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Apa anak-anak Tuhan? Minggu-minggu lalu kita telah belajar oleh firman Tuhan. Kita harus rajin melakukan segala yang Tuhan perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami, memberikan kami suatu gambaran yang indah nantinya. Kami akan menemukan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Mau Tuhan bersama-sama duduk di sana dengan Bapa kami, dengan Allah, dengan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati Pak Nenggolan, Bapak Yefta Nenggolan, berkati anak-anak kami semuanya. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.